Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai dari Persib Bandung ya. Sekarang udah jelas ya alasan Persib melepas Beto alias Alberto Rodriguez. Beto memang mengundurkan diri karena emang nggak tercapai kesepakatan antara Beto dengan pihak Persib, dan Beto udah dapat tawaran yang lebih tinggi dari Mohun Bagan. Nih baca sendiri ya pernyataan dari Boyan Hodak ya. Tapi udahlah ya, kita lupain soal Beto. Yang pasti seperti yang pernah kami bilang, Matteo Kocican ini awalnya adalah seorang gelandang bertahan, dan Hodak pun mengatakan Matteo ini dikontrak bukan cuma buat jadi back, tapi juga diposisikan sebagai gelandang bertahan. Sementara back asing sendiri, Hodak sudah punya penggantinya alias sudah punya calonnya ya. Nah, berikut pernyataan dari Boyan Hodak. And the rest, we are signing one more defender. Because Mata is defense midfielder, he's not defense. He can play two positions, but this is what people mix up. And after this we have one more spot, so one attacking player. So slowly we are doing everything quietly, no need to be loud. Nah, di sini Hodak bilang masih ada satu slot di lini penyerangan. Lini penyerangan lo ya, bukan striker. Hodak nggak bilang striker. Yang artinya dia ini bisa jadi attacking midfielder ataupun winger ataupun ya pemain yang bisa berposisi sebagai menyerang. Lalu apakah dia ini Tiron atau bukan ya, ditunggu aja, atau mungkin ada calon lain. Nah, jika ada calon lain selain Tiron, kira-kira siapa ya? Nah, kalau itu kami pribadi belum tahu siapa pemain asing yang di sektor penyerangan, apakah Tiron atau mungkin Hodak punya pemain lain ya. Buat kami yang lebih menarik adalah siapa nih back asing yang kata Hodak ini calon pendamping dari Nick Kuipers. Apakah dari nama-nama yang pernah kami sebutkan ada salah satu di antaranya atau enggak? Nah, sekarang kita akan ulas lagi ya, siapa sih nama-nama yang pernah kami sebutkan, dan juga ada tambahan baru nih. Dan kira-kira menurut kalian siapa nih yang akan dipilih? Kita sekarang coba tebak-tebakan aja dulu deh, siapa tahu ada yang bener kan, seperti kemarin. Yang pertama ada Renan Alves, asal Brazil, 31 tahun, saat ini tanpa klub. Yang kedua Matko Zirdum, 25 tahun, Kroasia ya, saat ini tanpa klub juga. Yang ketiga Anderson Sales, 36 tahun, saat ini di klub Bayangkara FC. Yang keempat adalah Dominik Kovacic, 30 tahun, Kroasia, tanpa klub. Yang kelima Sydney Junior, 34 tahun, asal Brazil, tanpa klub juga. Yang keenam Pranjo Perce, 28 tahun, Kroasia, tanpa klub. Yang ketujuh Jamerson Xavier, 34 tahun, Brazil, tanpa klub. Yang kedelapan Miroslav Metic, 24 tahun, Kroasia, tanpa klub. Yang kesembilan Aryan Mesulja, 26 tahun, Kroasia, tanpa klub. Yang kesepuluh Ivan Novoselec, 29 tahun, Kroasia juga tanpa klub. Yang ke-11 Erik Biasiol, 27 tahun, Kroasia juga tanpa klub. Yang ke-12 Enric Saborit, 32 tahun, Spanyol, tanpa klub. Dan yang ke-13 ada Gabriel Perez, 27 tahun, Brazil, Sabah FC. Nah, seperti biasa ya, kita tebak-tebakan aja dulu deh, siapa tahu kan tebakan kita ada yang benar. Karena kan Hodak bilang sendiri ada satu lagi back asing. Nah, kalau buat Tiron nih, kalau misalnya Tiron gak diambil, kami sih udah punya ya calon-calon penggang atau mungkin pemain yang berposisi sebagai penyerang. Nah, kita lihat nanti aja deh. Lanjut ya, ada PSIS Semarang yang meresmikan Abdallah Sudi, striker asal Burundi yang udah pernah kami bikinkan profilnya. Ya, PSIS cuman tunggu meresmikan semuanya, sebab ya 8 pemain asing PSIS sudah komplit semuanya ya. Dari Persebaya, seperti yang pernah kami bilang, Paul Muster ini masih mikir-mikir nih apakah tetap akan pakai 6 pemain asing atau pakai 8 pemain asing, yaitu tinggal nanti ya, kalau ternyata para pemain akademi atau lokal yang dimiliki oleh Persebaya cukup bagus ya tetap pakai 6. Tapi kalau dirasa pemain lokal tak cukup mumpuni ya Persebaya mungkin tambah 2 pemain asing lagi. Jadi masih bisa berubah loh ya soal pemain asing Persebaya ini. Incaran sih udah ada, dan kami pun sudah tahu ya pemain-pemain yang
udah diincar oleh Persebaya. Tinggal nunggu aja keputusan Paul Munster apakah tetap akan pakai 6 atau pakai 8. Sebelum lanjut, kita akan bahas sebuah fun fact alias fakta unik ya. Buat pemain Indonesia nih, emang main di liga luar negeri itu memang sebuah keharusan ya. Sebab buat nambah ilmu, jam terbang, dan juga skill. Tapi kalau bisa ya, jangan deh ke liga Jepang. Sebab ya, Jepang ini kayaknya benar-benar nggak nganggap sama Indonesia alias nganggap remeh banget pemain Indonesia. Contoh yang terbaru aja nih ya, Justin Hubner aja itu di liga Jepang jadi cadangan abadi loh. Main cuma 3 menit itu pun di akhir-akhir injury time babak kedua lo ya. Padahal kan si Justin ini dulunya adalah ex-kapten Wolverhampton U21 loh. Yuk kita intip aja nih pemain Indonesia yang pernah main di Liga Jepang dan siapa aja dan bagaimana sih kiprahnya selama main di Liga Jepang. Yang pertama itu ada Ricky Yakobi di tahun 1988-89 di klub Matsuoka yang sekarang jadi Gamba Osaka ya. Itu cuma main 6 kali aja loh dia ini. Yang kedua ada Irfan Bahdim di tahun 2014-2015 di klub Ventrov Kofu ya. Ini malah nggak main sama sekali dia nih. Lalu semusim kemudian pindah nih ke Consadole Sapporo ya. Itu cuma tampil 7 kali loh. Itu pun dari bangku cadangan semua loh dia ini. Yang ketiga ada Stefano Lillipali di 2014 di Consadole Sapporo ya. Sama juga dia nggak main sama sekali di klub ini. Dan yang terakhir itu ada Pratama Rahan nih 2022-2023 itu di Tokyo Verdy. Itu selama 2 musim kalau nggak salah. Cuma tampil 7 kali loh dia di sana. Begitupun yang terparah mungkin ya Justin Hubner ya. Selama musim ini cuma tampil 5 kali. Itu pun semuanya dari injury time babak kedua semua loh. Jadi memang kenyataannya ya, jangankan di liga-liga Eropa, Liga Jepang atau orang Jepang atau klub Jepang aja nganggap pemain Indonesia ini pemain rendah loh ya. Inilah yang sebenarnya Erick Thohir mau bongkar loh. Jangan sampai orang luar atau klub luar itu menganggap pemain Indonesia ini jelek. Makanya Erick Thohir ini berusaha buat timnas Indonesia ini naik terus biar nggak direndahin pemain-pemain Indonesia. Tapi ya inilah anehnya orang kita, PSSI gencar naturalisasi, malah pada ribut protes, bilangnya ngancurin talenta lokal lah. Ya kalau nggak kayak gini, nggak kayak apa yang dikerjakan Erick Thohir, mau sampai kapan loh pemain kita ini diremehin terus sama orang-orang luar? Dunia ini kejam loh, kita nggak bisa munafik loh ya. Di zaman sekarang ini, lu nggak punya harta, lu nggak punya duit, maka lu akan diremehin. Betul dong, begitu juga dengan sepak bola. Ketika timnas lu, ketika liga lu, liga rendahan atau di bawah mereka ya, lu akan direndahkan juga. Itu sebuah fakta loh ya. Makanya saya pribadi sih setuju banget ya dengan program Erick Thohir sekarang ini buat timnas. Ya bodoh amat orang-orang mau nyinyir apa aja. Yang penting timnas kita ini hebat. Tim manapun kita hantam, kita lawan. Dan buktikan pada dunia jika pemain Indonesia ini nggak bisa diremehin. Kalian mau bukti betapa bobroknya mental pemain lokal kita? Tonton video ini ya. Ini tuh mereka yang main itu baru umur 12 tahunan loh ya, tapi udah diajarin yang namanya sepak bola gajah alias match fixing. Nah kejadian ini tuh adanya di ajang PSM National Championship. Gimana mental para pemain lokal kita bisa terasah kalau dari kecil aja udah diajarin yang kayak gini? Halo para lokal kampret, nyengir nggak tuh? Ya inilah contoh buat para pemain lokal kita yang masih sampai saat ini protes soal regulasi 8 pemain asing. Sebenarnya musim kemarin pun protes seperti ini udah ada. Kalau musim kemarin tuh protesnya banyaknya kiper asing yang main di Liga 1. Masih inget dong, banyak banget tuh kiper-kiper lokal kita yang protes soal banyaknya atau kiper asing di Liga 1. Padahal mereka kan belum tahu kenapa para klub ini tuh malah pakai kiper asing. Nah sekarang kalian baca sendiri ucapan dari kiper legendaris Indonesia Hendro Kartiko ya. Kiper harus bisa jadi leader alias pemimpin ya maksudnya. Itu kekurangan kiper Indonesia. Kenapa sekarang banyak kiper asing? Karena kiper asing pasti secara komunikasi dan leadershipnya ada. Itu kata Hendro Kartiko.
Tuh, dengar sendiri, seorang pemain hebat itu berani ya mengakui kehebatan orang lain dan belajar dari itu. Bukannya dikit-dikit protes, kapan majunya kalau dikit-dikit protes. Betul nggak? Masih dari timnas Indonesia, setelah kemarin ada Adidas yang coba menggoyang Erspo yang dengan nawarin diri ke PSSI buat jadi aparel timnas Indonesia di tahun selanjutnya. Kini giliran Mills yang coba memicu atau mencari simpatik netizen plus 62. Mills resmi meluncing jersey tandingan buat timnas Indonesia. Nah, ini penampakannya ya. Ada 4 motif di sini ya. Jersey home itu ada 2 motif. Motif yang pertama motif polos seperti kayak gini nih. Yang kedua motif salur kayak gini nih. Jersey away pun ada 2 motif ya. Yang pertama motif polos dengan warna putih kayak gini nih. Yang kedua itu motifnya ada salur juga tapi warna hijau kayak gini. Nah, menurut kalian gimana nih dengan penampakan jersey Mills untuk timnas Indonesia sebagai tandingannya milik Erspo? Kalian suka yang mana nih? Punyanya Adidas, Mills, atau Erspo nih? Lanjut ya, dari Persija Jakarta. Persija kabarnya akan pakai Stadion JIS ini selama 1 musim full. Tapi ini pun menimbulkan pro dan kontra. Yang pro bilang, ya baguslah kalau main di JIS. Rumputnya kan bagus, stadionnya juga keren, dan lain-lain ya. Yang kontra justru malah bingung. Persija pakai JIS apa nggak bakalan bangkrut nantinya? Sementara kita tahu lah 1 kali pakai itu harganya itu kan hampir 1 M cuy. Berarti kalau selama 1 musim Persija pakai JIS itu kan ada 17 kali main di home. Artinya Persija harus keluar 17 miliar dong buat sewa stadion aja. Apa nggak bangkrut nantinya? Jadi gini, kalau soal ini yang kami tahu kemarin itu kenapa Persija pakai JIS, katanya pihak pengelola JIS ini udah nurunin harga sewanya nih, nggak 1 M lagi sekali pakai. Tapi kami pun nggak tahu berapa nih harga yang disepakati antara pengelola JIS dengan pihak Persija. Tapi katanya harga sewanya ini tuh lebih murah daripada nyewa stadion GBK. Ya iyalah, secara logika gini deh, pengelola JIS ini ya mau nggak mau harus nurunin harga. Sebab kalau bukan Persija yang pakai, ini stadion kan nggak bakalan kepake. Ya kepake sih, tapi cuma itu nanti kalau pas ada kampanye doang. Pakai buat apa? Buat konser. Mana ada yang mau IO alias event organizer gelar konser di sini? Kenapa demikian? Ya semuanya serba susah di JIS. Transportasi susah, akomodasi susah, terus juga akses keluar masuk pun sulit ini stadion. Makanya ya para IO alias event organizer sebuah konser ini biasanya lebih memilih GBK. Sebab GBK ini lebih strategis terus juga di tengah kota. Akhirnya apa ya udah daripada pengelola JIS ini kagak makan, yang mending nurunin harga ya enggak? Sebab kan pengelola JIS ini kagak digaji ame pemerintah kan. Lah kalau kagak ada yang nyewa stadion, lah terus mereka mau makan dari mana? Betul kagak? Makanya ya itu tuh pelajaran dan peringatan buat kita semua, buat para supporter khususnya. Supporter yang punya otak dan masih waras sih gak bakalan pernah kayak gini ya. Ini supporter-supporter yang amatir yang masih ingusan, yang gak punya otak dan gak waras, ini pasti kan suka ribut nih. Ribut mulu, berantem, saling ejek, saling hina antar supporter klub lain, ngerasa klub kalian paling hebat. Noh, pikirin, noh, lihat buktinya. Kagak ada satupun klub di Indonesia yang punya stadion sendiri cuy. Semuanya sama, ngontrak semua lah, apa yang dibanggain? Semua klub itu sama-sama punya utang, semuanya punya kasus juga. Makanya jangan sok lah ngerasa tim kalian ini paling hebat dengan merendahkan supporter tim lain dan klub lain. Ini buat supporter manapun lo ya. Kalau ada supporter yang kayak gitu, yang masih suka ribut, berantem, ngejekin supporter lain, saling hina, bilang aja tuh supporter dongo. Dongo dipiara, embek piara, beranak tuh, ya kan? Dari Persis Solo akhirnya meresmikan rekrutan asing pertamanya. Tentu saja yang udah sering kita bahas, dia adalah ex-striker Dewa United Karim Rossi. Rossi dikontrak selama 1 musim dengan opsi perpanjangan oleh Persis Solo.
Berarti udah ada So Yamamoto, Sidibe, dan Rossi ya. Tersisa masih banyak nih. Sebab kan belum tahu nih Persis Solo ini pakai 6 atau 8 nih pemain asing nih. Selanjutnya masih ada Joao Nuno Rodriguez, Milan Miroslav Jev, Sime Zuzul, Marcelo Ferreira, dan Tihazau. Apakah selanjutnya akan para pemain ini menyusul ya diresmikan oleh Persis Solo? Ya kita tunggu saja. Ada Persik Kediri yang meresmikan pemain asing pertamanya musim ini. Dia adalah kiper asing asal Brazil Leo Novocio. Leo ini dikontrak selama 1 musim oleh Persik Kediri. Nah berikutnya pasti akan ada pemain asing-asing baru nih. Dan kita belum tahu nih akan berapa banyak nih pemain asing Persik Kediri musim depan. Kita tunggu saja ya.